Bapak Ibu, ya, Alhamdulillah ya, thanks God. Today we can meet again in our online classroom, ya. And before we start our class, ya, let's pray together by heart, ya. And I'm going to lead our prayer before we start our lesson today. Pray, begin. Pray, finish. Okay. And before we start our learning, I like also to check the attendance, yeah, for the students who is joining with our online learning today. I check from Pak David. Pak David, okay, you there? Okay, good. And Bu Ani, you there? Okay, yeah, it's in Bu Ani. Yes, I am here. Ready, yeah, at the front of her computer, yeah. Okay, and for our today lessons, we're going to learn the new topic in a module 2, unit 2. It's about talking about things in our classroom or things in your school bags. Yeah, as a student, yeah, you must have a school bag, of course. Yeah, okay. And for our learning today, I'm going to start from the presentation about the purposes, ya, tujuan dari pembelajaran, and also I'm going to explain the activities that what we're going to do in our lessons today, and the scenario that we're going to do for the activities. But first, let me show you the slide that I want to share in our screen. Okay, just a moment. Can everybody see the share screen? Bisa melihat? Ibu Ani, Pak David? Yeah. Yeah. Okay, very good. Ya. Yep. Okay, now we're going to start from the beginning. So the title of our topic today is talking about things in the classroom or things in your school bags. And it's gonna be around 15-minute online lesson today. Okay, first, I would like to explain to you what the purposes or the objective that we like to achieve for our learning today. Jadi, pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang tujuan dari pembelajaran kita tentunya ya. Jadi, apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita capai, tentunya harus disampaikan dulu ya di depan kelas ya kepada siswa-siswi atau student yang mengikuti setiap pembelajaran di kelas. Oke. Jadi yang pertama pada kesempatan kali ini yang menjadi capaian pembelajaran yaitu identify and name classroom objects or things in your bag. Jadi mengidentifikasi hal-hal atau sesuatu yang ada di sekitar kelas kita ataupun yang ada di dalam tas sekolah. Jadi yang pertama. Terus, the second one, yang kedua, menggunakan pola-pola kalimat sederhana ya. Jadi, you can use this is, that is, I have, he has ya. There is a, there are two ya. Jadi ini sangat familiar ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkan hal seperti ini di kelas yang Bapak Ibu guru ampu ya. Jadi ini familiar ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan pemahaman awal yang bagus untuk murid-murid Bapak Ibu nanti di SD ya. Oke, selanjutnya yang juga perlu dipahami yaitu use preposition of place. Jadi nanti dari kalimat sederhana bisa menggabungkan dengan kalimat yang lebih kompleks dengan menyambungkan dengan preposition. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah familiar juga dengan preposition misalkan in, on, under, behind, in front, between atau next to ya. Jadi nanti dari kalimat sederhana tadi nanti bisa Ibu tambah ini, bisa sambung dan kemudian bisa dibuat kalimat yang lebih lengkap ya. Okay. And the last one is the
purpose is how to apply TPS and NHT in our teaching. Jadi perlu saya sampaikan bahwa TPS ini adalah salah satu teaching method ya Bapak Ibu ya. Jadi ini singkatan dari Think, Pair, and Share. Dan yang kedua adalah NHT, singkatan dari Numbered Head Together. Jadi ini penerapannya nanti ini merupakan sebuah kolaboratif learning dari pembelajaran yang memberikan fasilitasi kepada peserta didik tentang bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam sebuah tim atau di dalam pair atau partner ya. Nanti kita akan sampaikan cara-caranya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, jadi yang kita pakai ya objek-objek asli ya bisa berupa realia, nanti sebuah pensil, apa tas, buku ya, atau apa yang ada di sekitar classroom yang Bapak Ibu ampu ya. Ya, bisa menggunakan internet, YouTube ya. Nanti kebetulan ini akan saya masukkan salah satu adalah aplikasi untuk pembelajaran interaktif berupa Padlet ya, dan tentunya bisa laptop ataupun komputer yang ada tersedia. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi pertama yang akan saya sampaikan sebagai introduction ya for our lesson today, we going to talk about the things that we can see or we can find in our classroom or in your school bag. Okay, I'll give you the example, yeah, how to say about the things in our classroom using the simple example. But I'm going to stop my sharing first so you can see the. Okay, for example, when we show to the student, yeah, about something in their bag, yeah. They can say, I have a book. Yeah. This is a book. Yeah. This is my book. Nah, misalkan ya, that's the example ya. Ya kan, yang lain. This is a pen. Nah, the simple sentence ya. I have a pen. I have blue pen. Misalkan, that's simple one. And for more complete sentence, yeah, combined with the preposition, for example, this is my bag. I have a black bag. And if we use preposition, for example, if we put the book di atas tas, if we put, kalau kita taruh buku di atas tas, ya, student can say a word, the book is on the bag. Ya. Jadi misalkan seperti itu ya. Oke, nanti Bapak Ibu kalau di kelas bisa lebih autentik, bisa melihat apa yang ada di sekitar kelas. Misalkan ada lukisan, misalkan ada kursi, ada papan tulis, ada TV, ya, misalkan ya. Nanti bisa diberikan contoh seperti itu. Jadi give an example that something authentic ya. Jadi ini memang salah satu yang kita tekankan untuk pembelajaran yang lebih kontekstual atau yang lebih meaningful ya tentunya Pak Ibu ya merupakan bagian dari prinsip atau elemen dari pendekatan dengan menggunakan pembelajaran mendalam ya jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan memulai aktivitas ya, tapi sebelumnya saya juga akan berikan dulu sebagai tambahan aja kalau memang nanti Bapak Ibu punya ini ya internet yang cukup kencang ya atau apa akses YouTube yang bagus ya bisa juga memakai YouTube. Ini akan saya berikan salah satu contoh dari pemaparan tambahan apa yang berupa material dari YouTube atau short video. Bisa dilihat screen share-nya Bapak Ibu ya. Oke. It's about thing in our classroom. Oke ya. Jadi itu sebagai contoh saja ya. Bagaimana nanti
kepada siswa-siswi atau peserta didik, kita bisa menyampaikan bagaimana cara pengucapan yang benar, misalkan dari seperti itu ya. Oke, selanjutnya contoh video. Ya, kalau tadi tentang things in our classroom or in the student school bag, sekarang tentang preposition. Oke ya, jadi sebagai modeling juga ya, nanti kalau masih kesulitan ya, bisa diberikan apa instruksi peserta didik untuk mencatat. Jadi eh, they can write down on the paper ya, and then we can ask them again to repeat yeah to produce the pronunciation yeah as good as possible yeah okay that's the example yeah how we do the drilling yeah for the pronunciation to our student okay and then next, we going to do the group activities. Yeah, it's a part of the collaborative learning called think, share, and pair. Yeah. So in this activity, so the student must work. Yeah, they have to work in a pair. Ya, jadi mereka bekerja dalam apa pasangan ya, mereka dengan partner berpasangan. And each of partner they're going to discuss yeah what they have in their bag or what they can find in their classroom. Jadi partnernya nanti mereka saling berdiskusi, kemudian mencatat apa yang ada di kelas dan kemudian mereka berdiskusi dan menyampaikan diskusinya nanti di depan kelas ya. Kalau kita karena kita kelasnya online, jadi nanti Bapak Ibu diskusinya di break room ya. Jadi please student enter to the break room ya. I'm going to create a break room after this. Jadi ya, saya akan membuatkan Bapak Ibu untuk break roomnya. Jadi nanti bisa masuk di sana. Nah nanti setelah diskusi ya, buatlah kalimat sederhana ya dari benda-benda yang ada di sekitar kelas atau benda-benda yang ada di dalam tas siswa ya. Jadi eh, contoh kalimat sederhananya tadi sudah saya sampaikan sebagai contoh misalkan I have a book, I have a black bag misalkan. There is apa? Clock on the wall, misalkan. Ya, there are some chair in the classroom, misalkan. Ya, maka there is a board in the classroom atau there is whiteboard in the classroom. Oke, nanti silakan Bapak Ibu masuk ke break room ya, diskusikan. Setelah selesai baru akan kita keluar masuk ke dalam main room untuk menyampaikan presentasinya ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit saja masuk break room ya. Silakan saya buatkan break room dulu. Break roomnya ada 2. Nanti silakan masuk ke break room 1, 2, dan 3. Ya, jadi nanti Pak David sama Bu Ani silakan masuk ke break room 1 ya. Oke. Udah kelihatan? Masuk ke break room? Oke. Oke. Ya, can you find the partner? Udah ketemu partnernya? Oke. Ya, atau David, maybe you join ke room 1 bisa? Ke join room 1 bisa? Masuk? Nggak bisa? Masuk ke room 1. Oke, oke kalau gitu satu room saja ya. Sebentar. Oke, silakan berdiskusi ya, silakan berdiskusi. Nah, kemudian nanti kalau udah selesai nanti otomatis masuk ke utama ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke, sekarang udah kembali ya. Oke, oke. Sekarang silakan
perwakilan dari partner bisa explain atau telling about discussion result, ya bisa menyampaikan hasil dari diskusi. Maybe David, please. Okay, what you got? Apa yang didapat tadi dari diskusinya? That is book. Okay, good. Very good. Pen. That is pen. Okay, good. Terus? Book is on the bed. Oh, very good. Yeah. Okay. Yeah, you have done very great job, yeah, for the activities of collaborative learning, yeah, called think, pair, and share, yeah. Okay. Next, we're going to do another activities, yeah, and we're going to do another collaborative learning, what we call it number head together. And for the rule or the instruction, yeah, we're going to work in a group, yeah, and each of the member of group will get the different number. And please remember the number, ya. Jadi saya akan buat grup untuk kegiatan aktivitas number head together ini. Setiap anggota dari grup akan mempunyai nomor, ya. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, ya. Misalkan jadi seperti itu, ya. Nanti tergantung dari berapa banyak jumlah dari siswa yang ada di kelas. Jadi idealnya per grup itu isinya 4 member, ya, jadi 4 anggota, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, setelah diberikan angka, nah, nanti mereka akan berdiskusi di grupnya, diskusi tentang topik tadi. Setelah topik diskusinya selesai, nanti teacher, ya, atau saya akan menunjuk secara acak, ya, randomly nomor, ya, yang dipegang oleh anggota grup untuk presentasi di depan, ya. Jelas kira-kira? Is it clear for the instruction? Jelas? Oke, jelas ya. Oke ya. Jadi nanti masuk break room lagi, nanti buat kalimat yang lebih kompleks, ya, dengan menambahkan ini preposition, ya. Oke, sekarang kita buat break room lagi. Ya, oke, silakan Bu Ani sama David masuk break room. Break room 1. Bu Ani bisa masuk ke break room. Silakan. Bu Ani boleh nyalakan speakernya? Ya. Bisa masuk break room, Bu Ani? Ah, udah ketemu sama David di sana? Ya. Oke, silakan diskusi dulu. Coba. Ya, ya sekitar waktunya 2 menit, ya. Nah, oke ya, udah kembali ya. Oke. Oke. So I think Bu Ani is already in our mind room again, ya. Oke. Yeah, now is the time for presentation, but I'm going to choose, yeah, to appoint, yeah, randomly which student they're going to present, yeah, the result of discussion. Okay, now is number 2. Who is number 2? Ah, Pak David is number 2. Yeah, you ready? Okay, you ready, Pak David? Ready. Okay, now tell to your friend what you got from discussion. Okay, silakan, Pak David. Say some word, ya, kalimat-kalimat yang dibuat tadi, ya, dari hasil diskusi tadi. Silakan. In, on, under. Oke, good. Terus, that is a book. Oke. That is pen. Oke. The book is on the bed. Oh, very good. Terus, and then? That is my pencil. Okay, very good. Let's make applause for Pak David. Ya, great job ya Pak David ya. Ya, wow. Okay, okay. Yeah. So that's the activities that we have done today. Yeah. Okay, and I hope what we have learned, and we have practiced, it going to improve your knowledge, your skills, in mastering English, ya. Oke, jadi tadi sudah kita laksanakan beberapa collaborative learning, ya. Semoga saja ini bisa bermanfaat, bisa membekas, ya, bisa meningkatkan kemampuan kita dalam
belajar ataupun menggunakan bahasa Inggris ya. Oke. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi now we almost at the end of our lesson today. Jadi kita sampai di akhir pembelajaran hari ini ya. Eh sebagai penutup dan juga sebagai refleksi ya, saya akan coba bagikan link Padlet ya, di mana nanti kita bisa berdiskusi tentang apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kemudian apa sih yang menjadi hal yang baik atau yang bisa diterapkan dalam konteks kelas Bapak Ibu nanti dengan menggunakan collaborative learning ya, dan apa yang jadi tantangannya ya. Sekarang saya akan post pertanyaannya di diskusi Padlet. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa eh, cek ya linknya di chat ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu masuk ke link tersebut dan jawab pertanyaannya ya. Dan saya copy dulu itu Bapak Ibu. Just wait a minute, mohon ditunggu sebentar. Oke, copy. Ya, sekarang kan saya masukkan ke ini di chat ya. Ibu Ani, apakah Ibu Ani sudah bisa ngecek di ininya, di Padletnya, sudah bisa masuk, Bu Ani? Silahkan diklik ya, Bu Ani ya. Oke. Jadi questionnya pertama, what you have learned in our classroom? Apa yang sudah dipelajari? Ya, coba ditulis bisa, David. Apa tadi kata-kata misalkan ya? Oke. Misalkan apa tadi yang dipelajari? I have, apa? Is Ya, tulis ya. Write down there di kolom ya. Oke, bisa kelihatan Padletnya Ibu Ani? Ah, Bisa. ya, ya, tulis aja. Tadi apa yang dipelajari? Misalkan kalimat apa tadi yang bisa dipelajari tadi tentang sesuatu tadi. Misalkan I have a pen, boleh tulis itu ya. I have a book, boleh. Oke, silakan diisi, silakan ya. Yang pendek-pendek sederhana saja. Oke, I have two book in my bag. Oh, very good ya. Iya, dari Salah Pak lagi tulisan. dari Pak David. Kalau Bu Ani sudah bisa nulis? Oke, ya. Salah itu tulisannya. Oh ya, oke, enggak apa-apa ya. Oke ya, ini sudah ada contoh dari Pak David. Nah, coba kalau manfaatnya apa kira-kira dengan pembelajaran kolaboratif tadi? Apa kira-kira Pak David? Manfaatnya yang kita dapat di sana apa yang bagus? manfaatnya adalah metodenya yang sangat simpel, Terus, yang mudah dipahami oke. dan mungkin bisa kita terapkan. Ya, kenapa kita harus terapkan? Membuat apa? Suasana bagaimana ke anak-anak? Suasana ini akan lebih mudah Oke. dikarenakan ada akses media yang disebutkan Mm-mm. di sekitar mereka. Oke, jadi lebih asli ya. Kira-kira anak-anak senang nggak? Insya Allah senang. Oke ya, senang ya. Bisa ada akses apa autentik ya, ya lebih meaningful, joyful ya, dan juga akan konsentrasi ya, lebih mindful juga anak-anak ya. Ya, jadi ini terkait dengan apa pendekatan pembelajaran mendalam. Oke, kalau Bu Ani gimana menurut Bu Ani? Kalau pembelajaran kelompok dengan metode tadi, kira-kira bisa nggak diterapkan di kelas Ibu? Bisa, Papa. Oh, bisa ya. Nah, kendalanya kira-kira apa kalau model pembelajaran kelompok gitu kalau di kelas itu kendalanya apa kira-kira yang di kelas Ibu yang kemungkinan kita hadapi apa istilahnya tantangannya apa kira-kira? Tantangannya adalah gini, Bapak, tidak semua anak-anak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Pasti akan ada keributan sedikit Oke. antara siswa yang lain. Oke. Akan Nah, kalau begitu kira-kira ya, apa nanti solusinya kalau begitu memang ada tantangan seperti itu? ya dibutuhkan apa namanya ya
kreativitas dari guru itu sendiri untuk menciptakan suasana lebih nyaman. Mungkin anak-anak bisa diberi pancingan-pancingan yang membuat anak-anak lebih interest untuk belajar. Yaitu kayak artinya guru yang dibutuhkan untuk lebih menggunakan kreativitasnya dari guru sendiri untuk belajar. Oke, luar biasa. Ayo kita tepuk tangan kepada Ibu Gani. Oke, Bu Hani, you have done a very great job today ya. Oke, jadi kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelum kita tutup, mari kita foto bersama ya. Ya, silakan di on-kan kameranya ya. Oke. Kita akan ngambil foto bersama ya. Boleh angkat tangan, boleh sambil senyum, boleh bilang cheers ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya ya. Jadi tetap semangat ya, keep it up ya. Keep up the good work ya, stay positive ya, and always be happy, itu yang pentingnya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengajar kepada anak-anak terutama siswa-siswa SD ya, kita harus memang selalu happy ya dan bersemangat ya. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya hari ini. So thank you for your participation today, and everyone has done very great job. And we're going to see in our online Zoom meeting next week ya. Okay, for our weekly online class activity. Okay, once again, thank you very much, and I hope everyone will have a great day today. Thank you. See you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.